Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah walafiat. Jadi sehat selalu ya. Sehat selalu. Jumpa lagi bersama tamu kita, Bapak Ali Mahali, gitu ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya, sehat ya. Alhamdulillah sehat. Kesehariannya lancar, aktivitas sehari. Ya alhamdulillah. Cuma 2 hari ini akan ada hujan-hujan, jadi sudah agak sedang. Perubahan cuaca ya Pak. Cuaca. Mungkin panas dingin juga ya. Pengaruh juga. Jadi pintar-pintar kita menjaga stamina tubuh dan aktivitas, perbanyak air minum ya. Jadi spesial malam hari ini kita ngobrol tentang pertengahan tahun 2022 hidup lebih sejahtera. Jadi kita di bulan Mei Juni ini di tengah tahun 2022, mana sudah 2 sampai setengah tahun kita di penghujung pandemi yang mengakibatkan krisis ekonomi, krisis dunia, bahkan ekonomi terancam, terpuruk kehidupan bermasyarakat secara ekonomi dan budaya terancam mati karena pandemi juga. Ini bagaimana pendapat Bapak Ali soal situasi dan kondisi yang gimana ya, buruk lah. Ya kalau menurut kami ke depan ini bagaimana sekiranya semuanya terbuka, semuanya bergotong-royong seperti kayak corona kan sudah habis, jadi kita bekerja ini sudah bebas. Gimana sekiranya ke depan ini ya menjaga kita ini yang lebih baik, Ya, lebih baik. upaya-upaya kebaikan terus kita laksanakan. Dengan segala hal, baik dengan teman atau keluarga, terutama dengan keluarga. Terus bagaimana kalau tentang kesehatan saja sehari-harinya bagaimana? Saya alhamdulillah sehat. Mungkin ada beberapa teman, terus guru, dosen yang kurang enak mungkin karena perubahan cuaca. Tapi kalau masalah corona ini sudah kayak hilang beritanya. Jadi pertengahan tahun 2022 ini sehabis Idul Fitri kan ya. Alhamdulillah sudah isu-isu kesehatan corona ini agaknya sudah menurun, bahkan sempat hilang juga. Tapi kalau berita-berita maupun politik Indonesia ini semakin memanas, di mana tahun 2024 ini menjadi ajang kompetisi pemilu pemilihan presiden yang nampaknya memanas ini. Ya semuanya ini dikembalikan sama Allah. Ya. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Kita ambil hikmahnya. Ya. Ada apa di balik corona ini selama 2 tahun kita mencekam. Ya, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun ini mencekam. Semuanya manusia ketakutan. Dan tempat ini kan sudah Bapak Jokowi sudah mengumumkan Lepas masker. Lepas di masker ruang-ruang ini. di luar ruangan. Kalau luar ruangan, dalam ruangan masih belum. luar ruangan sudah Aktivitas luar. lepas. Jadi tinggal kita bagaimana ke depan ini melakukan yang terbaik. Kita sama manusia, sama tetangga, sama keluarga, sama teman. Ayo kita ini Saling gotong royong. yang gotong royong. Supaya kalau sendirian ataupun tidak bisa, jadi harus gotong royong. Ya, sepakat. Gotong royong inilah semuanya bisa teratasi, bisa teratasi. Karena pepatah mengatakan kalau satu sapu lidi tidak akan berguna, tapi ketika sapu lidi disatukan bisa membersihkan satu halaman.
karena itu prinsip dan fungsi gotong royong itu. Itu contoh yang dohir, Iya. yang nyata itu. Gotong royong kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti apa Pak? Gotong royong Misal hajatan, kesusahan, mungkin itu ya? Bisa juga kerja bakti, Ya, ya. misalnya di daerah-daerah masing-masing. Di RT, RW, Ya, lingkungan ya. Ini bisa juga dikatakan gotong royong. Gotong royong. Kalau di masalah di agama tentang masalah gotong royong gaya gerak batin, wujudnya seperti majelis bersama, Ya. tahlilan, terus dibaan, itu masih gotong royong. Gotong royong juga saling membantu, Iya, juga saling mendoakan, silaturahmi, Iya. banyak manfaatnya juga. Terus apa lagi Mas? Iya, mungkin kalau bisa dikatakan pandemi ini mungkin pertengahan tahun ini bisa dikatakan beritanya nggak ada, tetapi masih ada, tetapi belum diberitakan secara penuh lepas kan corona ini hilang kan? Iya. Jadi masih simpang siur kan, tanda tanya ini masih ada apa enggak. Kalau masih ada, sampai mana problemnya ya kan? Kalau masih ada, dikhawatirkan nanti Menaik gitu. gitu, ditahan menaik gitu. Bisa jadi Lengah yang- sedikit aja menaik kasusnya. Bisa jadikan politik nanti Ah. bisa juga masa-masa akan apa ini pemilihan presiden. Pemilihan presiden tetap Kayak kemarin angkanya minyak. Iya, terus, banyak itu. banyak isu-isu yang menangkis menutupi itu. Kan bisa Jadi jadi kan. iya, menjelang pilpres ini banyak tokoh-tokoh Nah, mencari panggung, menaikkan elektabilitas elektoral untuk menjaring massa supaya dipilih jadi presiden kan. Jadi berlomba-lomba. Tapi harapannya seperti apa Pak untuk pemimpin Indonesia ini? kalau- Indonesia lebih baik, lebih sejahtera, tentunya rakyat secara sejahtera dan adil makmur. Secara negeri ini kaya dengan sumber alam. Kalau saya itu yang adil. Adil itu istilahnya tidak pandang bulu. Iya. Jadi bukan hanya orang pemerintahan saja, jadi dari rakyat kecil sampai menengah itu bisa rata. Iya. Maksudnya dalam keadilan, dalam pemberian masalah apa saja harus adil, seadil-adilnya. Ini. Kalau menurut Pak Ali, adil itu seperti apa Pak? Kalau adil itu kalau menurut saya, ya contohnya secara dohirnya saja, seperti kita punya adik dua, kita membagikan apa seperti uang. Kalau 100 ya sama 100, biar tidak bentrokan. Iya. Nanti kalau yang satu dikasih 50, yang satunya dikasih 100, ya, kok masih dikasih 100, kok saya 50? Ini contoh yang dohir gitu. Jadi ini yang secara kecil-kecilan aja sudah ada adil ini. Tapi adil itu ada kelas-kelasnya juga Pak. Iya. Memberikan sesuatu sesuai kebutuhan. Nah, Seperti kalau orang lumpuh butuh kursi roda, kita memberikan secara adil, secara mereka kebutuhan. harus tepat sasaran. Tepat sasaran. sasarannya. Ibaratnya orang lapar sama haus kan. Nah. Nah, kita memberi nasi sama minum, ya kan? Kalau Sesuai porsi, memberikan sesuai porsi. kalau orang lapar dikasih air, ini kan namanya sudah tidak sesuai. Iya, iya, sesuai. Jadi harus pas Pas takaran kebutuhannya pas, orang yang ya. memang dibutuhkan. Butuhkan sepakat. Ini yang benar-benar harus dijaga komitmen kan. Kalau menurut siapa menurut Mas Rizal, pimpinan sekarang, pimpinan yang akan depan ini? Pimpinan Indonesia dari tahun ke tahun itu bangsa Indonesia selalu mengharapkan pemimpin yang baik yang agar baik. Indonesia lebih baik menjadi negara yang adidaya, tidak bergantung pada negara lain,
yang bisa menjadi negara mandiri secara daulat, secara sumber daya alam dan sumber daya manusianya secara terbentuk. Kita nggak dijajah terus, kita menjadi negara super power yang diharapkan oleh cita-cita bangsa Bapak proklamator kita Bapak Soekarno. Itu memang diharapkan sejak Diharapkan. dulu Nah. oleh masyarakat, itu memang sejak dulu Iya. diharapkan rakyat itu. Cuma buktinya tidak ada. Memang diharapkan rakyat itu mulai Iya. dulu-dulunya yang seperti itu. Kalau menurut saya Pak Li, saya mengharapkan pemimpin yang menjalankan undang-undang secara berkeadilan untuk kepentingan rakyat. Salah satu contohnya pemimpin yang menerapkan pasal 33 bahwa bumi alam dimaksimalkan untuk kepentingan negara, untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Nah, itu masuk kalau ini sudah hidup, ini rakyat ini bisa mutar semua rakyat, Mas. Iya, betul, Ini sepakat. memang harus ini kayak itu memang didahulukan Iya, Mas. jadi- Kayak itu memang harus didahulukan, Mas. Jadi nggak hanya segelintir orang, Iya, iya. jadi seluruh masyarakat ini menikmati Bisa hasil merasakan, alam, bisa merasakan dibagi semuanya, rata. Apalagi masyarakat daerah-daerah juga. Yang terpencil Terpencil, itu. iya. Itu dia terutama ya. Ya, yang kemudian pemimpin yang anti oligarki. Anti oligarki ini sekelompok segelintir orang, katakanlah 1% orang yang menguasai secara ekonomi maupun kepemimpinan maupun kekuasaan pemerintah. Seperti satu orang ini mempunyai aset seperti perusahaan atau tambang yang mengeruk sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan mereka sendiri, dan mereka menguasai kekuasaan pemerintahan seperti merumuskan undang-undang Minerba, undang-undang Omnibus Law yang menguntungkan investor asing dan membunuh kehidupan rakyat, mensesarakan rakyat. Nah itu yang poin keduanya. Itu Pak Ali. Mungkin yang terakhir, kalau dari saya, pemimpin yang bercita-cita memenangkan Pancasila. Bagaimana sila kelima ini harus dimenangkan di negeri sendiri. Selama ini kan ketuhanan, keadilan, kerakyatan, kemakmuran ini kan belum sepenuhnya tercapai. Maka dengan pemimpin yang memenangkan Pancasila ini sebagai terbentuknya cita-cita negara Indonesia, cita bangsa untuk kesejahteraan, kemakmuran negara Indonesia ini. Kalau sudah yang kayak itu, Mas, insya Allah Indonesia ini bukan hanya jadi superpower nanti. Jadi segala-galanya bisa kuasa oleh Dikuasai Indonesia. oleh Iya, Indonesia. bisa dari negara-negara lain bisa nasibnya ke Indonesia nih. Iya, betul, sepakat. Soalnya Indonesia ini negara yang besar, Bisa negara kelautan yang sumber daya alam dari Kebunnya laut, juga besar. iya, dari hutan, laut, bahkan Natuna itu Pak, pulau yang memiliki kekayaan ikan kan, Iya. yang dulu dijajah sama Cina, lautnya diambil ikannya kan, terus ditenggelamkan sama Bu Susi. Iya. Keren itu, jadi nggak main-main. Pernah gitu ya, Mas? Pernah Pulau Natuna, jadi Natuna itu. Pulau Natuna itu banyak memiliki kekayaan Dari ikan. dari ikan. Ikan kan bikin cerdas, bikin sehat. Iya. Kita lihat dulu. Oke, lanjut aja. Mungkin harapan resume, harapan kedamaian. Mungkin ini Pak, pemimpin kan, terus harapan di 2024 ini tetap kondusif damai. Kan biasanya ada perpecahan kan setiap pemilu. Lanjut. Nah, itu memiliki kekayaan yang sangat luar biasa Pak, Indonesia. Kalau sudah jadi sila, Mas, makmur dan harum beradab itu, insya Allah Indonesia ini ya sudah makmur, istilah
senang, rakyat kecil sudah mencapai puncaknya lah. Jadi Pokoknya, harapan ke depan di tahun 2024 ini kayak itu, Iya, pemimpin betul. yang seperti itu. yang kita harapkan ya. Iya. Menerapkan, sepakat ya, menerapkan 3 prinsip itu tadi aja. Menangkan Pancasila, anti oligarki, dan melaksanakan undang-undang pasal 33 bahwa bumi, air, laut, alam dikuasai negara, bukan dikuasai oleh segelintir orang, tapi dikuasai negara. Dan dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, terus nanti ya harapan ke depan ya ada pemilu. Iya, ada pemilu. apa kita milih siapapun saja ada apa. Iya, Boleh. boleh. Cuma apa itu kedamaian, Iya, betul. keamanan itu Iya. harus dijaga. Apalagi menjelang pemilu kan, si A, si B kayak tahun-tahun sebelumnya banyak permusuhan kan, antara perbedaan calon tokoh pemimpin. Nampaknya kita harus pintar-pintar memilih pemimpin yang baik, yang jujur secara menyeluruh, bukan secara menjelang pemilu dia baik nanti lupa janji-janjinya. Wah, itu bahaya itu kan. Iya. Ya memang nggak apa-apa lah. Jadi dia dari presiden memang itu yang terbaik. Kita harus yakin ini yang terbaik. Dan apa kita bentrok masalah itu, cuma nanti keamanan dan kenyamanan harus tetap dijaga. Keakuran setelah itu harus dijaga, Mas. Apa waktu memang pemilihan itu masih ada apa, memang ada presiden itu bagus, terus persaingan. Mulai zaman dulu memang ada, ya. Saingan yang sehat. Di bidang apapun harus ada saingannya, Mas. Biar kita semangat. Iya. Itu cuma satu itu harus damai dan akur, tidak ada pertengkaran. Iya. Meskipun perbedaan Iya. pemilihan ya. Tidak masalah. Termasuk rahmah itu katanya. Para masyahid itu rahmah, tidak boleh itu rahmah. Termasuk belas kasih. Sebab di balik itu ada hikmah yang tertentu, Mas, yang terbaik. Itu juga bisa diambil hikmahnya. Iya. Jadi kedua pemimpin ini yang saling bermusuhan, itu reaksinya gimana? Apakah dia bermusuhan asli ataukah tetap bermusuhan secara sehat tetapi juga jalan damai, sehingga pemilihnya ini juga menjadikan contoh calon pemimpin itu seperti si A dan si B calon pemimpin, tapi mereka baik, otomatis pendukung-pendukungnya juga ikut baik, sehingga menciptakan kedamaian, kesatuan juga, seperti sila Pancasila, persatuan Indonesia kan. Itu harapannya ya bagus. Kalau menurut Mas Cisa bagaimana? Bukan ini tahun 2024 ini masalah pemilihan ini bagaimana? Keamanan. Kalau dari saya sih harus kita mengedepankan terutama keamanan, yaitu mungkin TNI, Polri harus bersih mengawal tentang jalannya pemilu yang damai supaya tercipta kondusif lah. Jadi tidak ada korupsi masalah iya, betul. pilihan, itu tentang kotak-kotak yang kotak. kosong itu kan sudah mulai dulu. Iya. Ya gimana itu kok bisa Tapi gitu loh? harus ada Memang harus ini keamanan Iya, yang harus betul-betul dijaga Iya, lah. betul. Biar apa Indonesia ini biar dilihat oleh orang negara yang lain itu bisa Tertib. menjadi contoh, Menjadi contoh yang baik. Nah, di Indonesia ini mayoritasnya orang Islam. Islam ini kan sudah agama yang tertinggi lah. Iya, Bisa betul, dipeluk Pak. oleh agama-agama yang lain Iya. gitu loh. memang sangat luar biasa. Ini kan ketertiban dan keamanan itu ada di polisi dan Polisi TNI, dan Mas, TNI. tentang di bidang Iya. pemilihan itu yang banyak terjadi kan memang itu, Mas. Jadi kita harus mengawal juga tentang Iya. keamanan. Polisi dan Polri ini memiliki peran untuk mengayomi dan mengamankan secara kondusif yang tidak terselubungi oleh kepentingan para elit. Takutnya para Polri ini dikuasai oleh para elit untuk dimainkan, sehingga peran dan
fungsinya yang mengayomi masyarakat ini tadi hilang Hilang. perannya. Jadi harus kita kawal untuk mereka bersih secara lembaga independen, visi misi melaksanakan keamanan, ketertiban, dan menjaga masyarakat agar kondusif. Ya kalau Peran penting. kalau memang tidak ada dari keamanan ini memang tidak adil, memang tidak ada apa ketegasan. Nah, di masalah pemilihan yang ke depan ini ya bisa jadi kayak itu mas. Ya, betul. Bisa disalahgunakan lah. Iya. Itu. Harus Memang semuanya kawal. puncaknya ini ada di keamanan, ada di Keamanan. keamanan. Seperti saja ini contohnya yang ngatur kayak mau sholat, Ya, betul. mau sholat ini kalau kita masuk masjid ada anak kecil ini pancet rame kalau kita masuk. Iya. Coba kalau polisi atau TNI masuk ke dalam dari jauh aja sudah takut mas. Takut. Pada diam Ini semua ya. Fungsinya keamanan kayak polisi dan TNI begitu besar mas. Besar. Kalau digunakan untuk jelas. Iya. Ini secara zahir contoh secara zahir lain daripada yang lain. Lain lagi kalau sudah pemerintahan kayak polisi dan ini sudah kena pengayoman kena perorangan bisa disalahgunakan nanti Iya, gitu. betul. Harus memiliki fungsi Akhirnya yang baik. akhirnya nanti kalau sudah gitu menyengsarakan rakyat kecil. Iya. Itu Rakyat saya juga dirugikan. iya merugikan rakyat kecil. Jadi harapan kami para TNI dan polisi ini harus bertindak setegas-tegasnya. Untuk mengamankan jalannya pemilu. Soalnya juga kalau kita melihat negara-negara perbandingan Arab sama Amerika, keamanan jelas. Amerika pun memiliki keamanan tingkat super power, kalah dibanding Saudi Arabia. Tetapi Saudi Arabia negara Islam menerapkan prinsip dan syariat hukum Islam. Jadi tingkat keamanan Amerika ini sangat tinggi, Saudi Arabia sedang. Tetapi tingkat kejahatan Amerika paling tinggi. Soalnya Iya. negara Arab kan menerapkan hukum Islam. Hukum Islam. Ketika mencuri dipotong tangannya, terus zina dibunuh kan. Jadi minim. Diranjang. Iya, minim kejahatan di Arab Saudi. Beda di Amerika meskipun tingkat keamanan tinggi, tapi terbesar kasus pemerkosaan, tindak kriminal sangat tinggi. Nah, ini merupakan bukti juga bahwa penerapan prinsip hukum Islam ini sangatlah bagus diterapkan. Tapi juga kalau di Indonesia kita melihat juga tidak bisa, karena kita negara kesepakatan antara beberapa umat, terus suku, ras, budaya sangat banyak. Kita menerapkan sistem berbeda-beda tapi satu toleransi agama untuk kesejahteraan. Kita hidup secara damai, secara baik. Iya, Seperti sama kita itu selama insan harus saling menghormati. Meskipun beda agama, kita harus tidak saling masalah. Kita punya kawan Cina, Kristen, Kristen, Hindu, Bali, itu ya. silahkan. Setiap hari kita temuin Iya. ya. Soalnya masalah itu hukum hukum. Kita sendiri agama-agamanya. Iya. Kita sendiri. Cuma kita menghormati sama-sama insan. Iya. Jangankan kita manusia, hayawan pun harus kita hormati, harus kita jaga. Kalau kita hayawan kalau kita pelihara harus dimakan, diberi minum. Kalau nggak diberi dosa, gitu. Dosa. Apalagi sampai mati kan. Itu hayawan apalagi manusia. Itu di Indonesia harus gitu mah. Nah, itu di negara yang lain. Sepakat. Iya, menarik Pak Lu. Iya. Kalau kita flashback hari ini itu cukup kita menjadi rasa syukur daripada
bulan-bulan atau tahun-tahun sebelumnya, Iya. di mana teror pandemi awal-awal kita belum siap mental, secara ekonomi, secara mental, fisik. Tapi saat ini di pertengahan tahun 2022 ini kita kayaknya sudah kebal terhadap isu-isu atau penyakit atau apapun lah itu, ancaman ekonomi kita sudah kebal. Apalagi kita sudah mulai merancak kepada ekonomi yang stabil lagi kan. Bagaimana tatap muka sekolah sudah mulai masuk, perkantoran sudah mulai aktif. Artinya sudah kembali itu sudah terbiasa. Iya, Selama kita terbiasa. 2 tahun lebih ini sudah ditakut-takuti kayak gini. Ya, Ya, betul. kita ada banyak bersyukur lah sudah kita sekarang itu buka lagi. Bagaimana kita ini mensikapi ke depan, harus banyak bersyukur lah. Ya. Terutama sabar itu bukan hanya sekedar di rumah dan di sekolahan sama teman, segala-galanya harus sabar. Sabar Memang menghadapi. puncaknya daripada sabar itu ya dari hidup sampai mati. Ya, Itulah sabar. mah tersendiri lah. Itu yang mater sendiri. Soalnya dengan sabar inilah kita bisa akan melebar. Ya, betul. Sayap kita bisa melebar. Banyak teman, banyak guru, Ya. banyak gurau. Ini. Jangan sampai sebaliknya, godok. Lalu godok, artinya kita murang-muring. Ya. Wah ini tambah parah ini mas. Tambah parah. Tambah parah. Soalnya ini banyak stres. Ya. Bisa disetruk nanti. Atau ada teman marah, ada ini marah. Jangan. Ini jangan sampai ini. Makanya kalau sampai gitu dianjurkan sama Rasulullah itu jangan sampai godok. Apa obatnya? Sholat. Bukan. Jadi kalau godok itu marah itu harus ambil wudu. Ambil wudu. Kalau marah dari berdiri duduk. Duduk. Kalau tidak bisa langsung kejeding. Ambil air wudu. Insya Allah padam. Karena datangnya marah itu dari syaitan. Syaitan itu bisa dibunuh dengan air. Bisa suci. bisa hilang dengan air. Itu mas. Makanya kiai saya itu pernah jauh kalau apalagi kalau mau tidur itu usahakan suci, dalam keadaan suci. Iya. Supaya tidak diganggu setan dan subuh itu bisa bangun ya kan. Iya. Melaksanakan aktivitas kembali itu dengan pagi awali dengan kebaikan, sholat itu nanti hari-hari siang sore sampai malam baik lagi. Bukan hanya itu mas, sebetulnya memang corona ini ya hikmahnya banyak sekali. Banyak sekali. Di dalam Islam itu sebelum corona itu memang dianjurkan datang dari mana-mana itu dianjurkan kita mencucikan tangan ini, Iya, tangan terutama membersihkan tangan sampai wudhu. Dari mana-mana Bersuci. itu wudhu bersuci. Ya kita ini cerah terus. Cerah, bebas dari virus, Iya. bakteri. Itu sudah memang undang-undang Islam kayak itu. Apalagi sampai 5 waktu kita berwudu itu hilang semua mas. Berarti ibaratnya ketika bersuci itu sudah ajaran dari dulu kan. Dulu, dari Zaman dulu. Rasulullah kan. Iya. Tapi dengan adanya corona ini Tambah mengingatkan lagi, kita kita iya. supaya iman kuat dan selalu menjaga Iya. kesucian dan kebersihan. Kayak di Suwed itu sudah ada ajaran Islam itu sudah dulu itu Iya. harus menyesap hidung sampai bersih-bersihnya. Itu makanya ambil hikmahnya dari corona itu, antaranya itu. Jadi kalau sudah baru ada corona bisa orang membiasakan meresap sana Iya. lalu hidung. Iya, betul. Mencuci tangan dari luar kan kotor semua ini mas. Iya. Mencuci muka ini bukan mencuci muka harus wudu gitu. Kita nggak harus ambil jeleknya aja kan. Iya. Baiknya juga kita ambil. Semuanya itu yang diciptakan oleh yang maha kuasa ini pasti ada hikmahnya. Iya, betul. Kalau orang mentelaah dan menteliti itu semuanya yang lebih baik kan. Menurut Allah. Iya, Itu yang lebih betul. baik. Gitu mas. Apalagi kalau kita melihat ayat pertama yang turun kan Iqra, bacalah. Iya.
Kita sebagai manusia harus belajar membaca, entah membaca situasi, baca ilmu, dan apapun itu. Pokoknya kalau Permasalahan-permasalahan sudah, harus kita baca. Kalau sudah baca membaca, insya Allah jadi orang yang pintar mas. Ya, betul. Segala-galanya itu jadi orang yang baik, yang pintar gitu Ya, sepakat. dengan baca ini. Apalagi kalau kita melihat tokoh nasional, tokoh NU, Iya. Gus Dur lah, Iya. dia hobinya membaca kan, makanya ilmu pengetahuannya sangat luas. Iya. Jadi manusia sangatlah mulia juga. Oke, jadi dari topik pertengahan 2022 hidup lebih sejahtera ini esensinya bisa apa ya kesimpulannya Pak? Untuk ke depan lebih sejahtera, rakyat lebih baik, perlu adanya perbaikan lah dalam hidup, dari mulai diri kita untuk mungkin keluarga dan teman kerabat gitu. Ya, kalau menurut saya mas, memang harus ibda binafsik. Jadi Apa itu, kita harus koreksi diri sendiri. Ya, Kalau ini kita sudah koreksi sendiri, baik sendiri, maka mengajak kepada keluarga kita untuk baik. Setelah itu kepada tetangga kita. Ini ibda binafsik namanya mas. Jadi kita itu jangan ke orang dulu, harus kita koreksi diri. ya, Kalau kita sudah mampu menetapkan yang terbaik untuk dirinya, maka nanti pindah ke sana, keluarga dan tetangganya. Ini ke depan kayak itu mas. Contohnya juga pemerintahan kayak itu. Ya. Jadi jangan ke orang dulu, banyak orang itu bisa bicara gini sama orang lain, cuma dirinya. Jadi maka kena ancaman ayat Allah nanti itu mas. Iya. iya. Jadi dimulai Bisa- dari kita sendiri. Iya. Orang itu bisa macam-macam ngomong-ngomong, tapi tidak bisa mengerjakan. Ini Allah sangat marah mas. Hanya omong nggak ada Iya. kerjaan. Iya. Menyuruh orang, tapi dirinya tidak mengerjakan. Iya. Ini kabur maka indallah. Jadi sangat marah Allah itu kayak itu. Iya, sepakat. Memang kita harus menjadi baik, itu juga menjadi contoh bagi teman ya, Iya. yang melihat kita untuk kebaikan secara menyeluruh, yang kemudian melahirkan kedamaian, kesejahteraan hidup ini agar lebih baik ya. Iya. Karena hidup ini waktunya singkat. Ya, kan? Iya. Kehidupan yang abadi adalah yang di akhirat. Kehidupan setelah Mati. mati itu kehidupan selama-lamanya. Jadi haruslah dimanfaatkan yang kebaikan. Nah, ya kehidupan itu cuma sementara, ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya Sebaik-baiknya. untuk orang lain. Khairun nas anfa'ul nas. Jadi memberi manfaat kepada yang lain. Itu hidup kayak itu mas. Apalagi esensi kehidupan itu sangatlah luas. Iya. Kehidupan bertetangga, bahkan sampai bernegara, ya kan. Pasti banyak aturan-aturan Iya. yang bisa kita terapkan dan kita jauhkan. Apapun itu yang baik, yang buruk, kita harus menjadi manusia yang mengerti lah, untuk melaksanakan kewajiban kita, kebaikan dan meninggalkan keburukan. Setiap agama pasti mengajarkan kebaikan ya Pak. Iya, iya. Pasti itu, pasti. Iya. Pasti. Coba manusia itu mas, tentunya sehari-hari ini kalau memang bisa memanfaatkan dirinya sendiri, setidaknya banyak pahalanya. Iya. Ya, tergantung dirinya sendiri mas. Niat apanya saja, kalau kita setiap waktu ini, setiap detik ini berpahala. Kalau niatnya memang ibadah kepada ini, semuanya niat Niatin ibadah. ibadah. Ya, niat ibadah. Ini dapat pahala. Padahal itu bukan ibadah secara syariat ya. Iya. Jadi kita niatkan ikhlas karena Tuhan, karena Allah. Di bidang apapun saja, kita mau kerja, kita baca bismillah, tawakal Iya. Allah, di jalan kita baca salawat, istighfar, walaupun kita lidahnya tidak baca tapi hatinya sambung sama Allah. Iya. Ini sudah di mata Allah banyak nilai sekali.
kalau dari saya Pak ada yang sedikit mengganjal Pak. Iya. Saya sendiri kan muslim ya, alhamdulillah Iya. muslim. Tapi sering kesehariannya untuk membantu non muslim Iya. untuk mengolah data mereka Iya. untuk dijadikan alat ibadah mereka kan. Iya. Kayak saya menerbitkan bacaan-bacaan untuk mereka mengolah data mereka kan. Mungkin bagaimana ya hukumnya atau Ini ke depannya. Mas. Ini kan sampai kan cuma kerja saja. Iya. Cuma kerja saja kan dia kan Cuma tidak membantu aja kan. kan tidak mengarang sampai. Iya. Kan tidak mengarang, lain dengan mengarahkan ini ke lain lagi. Oh iya. Cuma Jadi kan saya cuma membantu aja kan. Cuma kerja sampai kan. Urusan itu apa itu ketika menyekutukan Allah, ibadah-ibadah mereka kan urusan mereka ya. Iya. Kita sebatas profesionalitas kerja untuk membantu mereka Iya. ya. Dan apa? Jadi kita niatkan ibadah pada Allah ya Pak. Iya. Sambil kita doakan semoga mereka mendapat hidayah hidayah mendapat untuk hidayah. kembali jalan yang Iya. benar. Soalnya hidayah itu langsung dari Allah. Artinya kita hidup sama antar agama itu sebagai kita hidup di Indonesia kan harus saling menghormati. Iya. Toleransi sangat penting ya. Sebagai insan itu harus hormat menghormati. Menghormati ya. Betul. Jadi umpamanya sampai ini waktu kita minta tolong dan ditolong, ini kan kecewa. Iya, dosa itu juga kan lebih kita. besar anunya. Iya. Tertekan orang itu kayak ini Islam. Iya. Ini bisa mencoreng agama Islam. Padahal Islam tidak gitu. Toleransi. Toleransi. Bahkan dengan itu, dengan gini rahmat sopan ini bisa nanti tergugah dia. Dengan bersamaan hidayah Allah bisa mereka Siap. masuk Islam. Iya, dengan itu, dengan lemah lembutnya kita melayani kita dengan yang baik itu bisa nanti tertarik. Iya. Harapan kita itu Mudah-mudahan. di sana. Iya. Jadi kita berikan yang terbaik lah. Iya, layanan kita yang terbaik. Ya. Soalnya dalam Islam kan juga Mengajarkan tentang iya, itu Mas ya. mengajarkan toleransi dan toleransi. saling menghormati lah. Seperti Rasulullah juga mengakui Iya. Semuanya harus jadi teman, harus jadi kawan. bahkan yang bisa kita tiru sifat Rasulullah ketika orang yang buta Iya. yang menjelek-jelekan Rasulullah tapi sikap Rasulullah tetap memberi kebaikan, bahkan sampai disuapin terus setiap hari. Iya. Sampai Rasulullah meninggal, Iya. wafat, orang itu mencari dan kaget Iya. ketika itu dia masuk Islam. Itu kisah yang bisa kita jadikan pelajaran untuk kehidupan juga kan. Sangat manfaat lah. Ya bukan itu hanya itu, banyak contoh-contoh lain kayak Rasulullah mau Ya, sholat, betul. juga di itu ini Lempari batu. dikasih Ya. duda, maka akhirnya suatu ketika dia ada mana orang yang biasa meludahi saya itu. Akhirnya sakit Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menjenguk ke rumahnya, dibawa roti sama susu. Seketika itu juga masuk Islam. Juga pernah Rasulullah setelah perang dia duduk-duduk bajunya dilepas. Oh di situ ada orang Arabia di belakang mau siapa sekarang yang menghadang kaum Rasulullah? Akhirnya Rasulullah Allah langsung jatuh pedangnya, langsung seketika masuk Islam. Langsung diambil pedangnya sama Rasulullah. Kalau sekarang siapa yang mau menghalangi kamu? Langsung berlutut langsung baca syahadat, langsung seketika itu baca Islam. Banyak kejadian-kejadian yang kata Rasulullah. Saya kira itu sangat luar biasa. Luar Dari biasa, luar biasa. kesabaran, Iya. cara beliau harus kita tiru. Soalnya itu sangat sulit lah Pak Ali, Iya. kesabaran itu. Ya soalnya Mas, jadi kalau kita itu yang nyontoh jangan yang besar-besar saja kayak yang ringan-ringan saja ya. Kalau Rasulullah itu kalau ngerak kuku, potong rambut, ini hari Kamis, hari Senin, yang ringan-ringan saja lah ya. Sunat Ya. Sunnah Rasul ya.
Ya, sangat luar biasa tema malam hari ini tentang kesejahteraan pertengahan tahun ini ya. Ke Indonesia dan kedepannya agar lebih baik, negara superpower, negara yang damai, penuh sejahtera untuk rakyat, Terang, damai, makmur. itulah yang diharapkan oleh kita semua. Siap. Yes, mungkin itu kawan-kawan semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah untuk tema-tema selanjutnya kita berdiskusi dan memberikan sedikit manfaat untuk teman-teman semua. Mungkin itu, terima kasih Bapak Ali. Iya, iya. Ya, saya Reza dan bersama Bapak Ali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Ya.